Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, hari ini saya membawa dua teman saya, para imam. Mereka adalah staf seminari. Mereka adalah orang-orang yang memang TOP-BGT di bidangnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Jadi saya mengajak kolaborasi mereka untuk berbincang-bincang tentang tantangan, hambatan, kekuatan, berkat dan rahmat dalam pewartaan firman Tuhan di daerah mereka masing-masing. Nah, maka dari itu saudara-saudara, saya meminta mereka untuk memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa, sudah berapa tahun jadi imam, lalu juga sekarang tugasnya di mana. Silakan. Baik, nama saya Pastor Januarius Puduwiyai Abkuloldo. Asal Keuskupan Jayapura yang pada saat ini sudah dipercayakan oleh 5 uskup Regio Papua untuk menjadi Direktur Tahun Orientasi Rohani Interdiocesan Santo Paulus Nabire. Saat ini saya menjalani sebagai direktur pada tahun yang ke-7 dan imamah saya pada tahun yang ke-12. Oke, luar biasa. Dipanggilnya Romo Yanuar. Ya, Romo Yan. Romo Yan. Kalau sebelah kanan saya ini Romo muda kayaknya nih. Persilakan perkenalkan Romo, diri Romo seperti yang tadi. Saya sendiri Romo Guntur. Saya baru 11 bulan tabisan imam dan saat ini bertugas menjadi staf formator Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Kuskupan Bogor yang ada di Bandung. Seperti itu Romo. Terima kasih. Oke, luar biasa. Yang satu sudah 12 tahun jadi imam, yang satu baru 11 bulan jadi imam. Saya sendiri Agustus ini saya 17 tahun jadi imam. Nah, para Romo yang terkasih, sebagai seorang imam, kita bergulat dengan panggilan kita masing-masing, dengan tugas kita masing-masing. Yang saya yakin pasti kitab suci, firman Tuhan menjadi kekuatan para imam. Kalau seorang imam tidak membaca firman Tuhan, hanya sekedar baca, hanya sekedar khotbah, tidak menginternalisasi firman itu menjadi darah dagingnya, tidak menginkorporasikannya, saya yakin pewartaannya, karya pelayanannya sehebat apapun akan menjadi sia-sia. Nah, bagaimana Romo Yan dalam membiasakan diri membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan dalam kehidupan Romo sebagai imam di Papua. Baik, terima kasih. 2 tahun yang lalu, saya memfokuskan seluruh pewartaan saya untuk mengarahkan umat dengan menjadikan kitab suci sebagai sahabat yang sejati. Kitab suci memang harus dijadikan sahabat yang sejati. Entah siapapun juga dia sebagai pengikut Kristus, sebagai orang beriman. Baik di kalangan kami para imam religius, tetapi juga di kalangan setiap umat beriman Kristiani dimanapun mereka berada. Maka setiap pribadi harus menjadi evangelizer dan sekaligus menjadi evangelization. Wah, luar biasa. Tadi dalam salah satu sesi kami pertemuan, seringkali kita mendidik para calon imam untuk siap kerja di tengah umat, untuk mewartakan, untuk melakukan aktivitas-aktivitas kreativitas dalam pelayanan, sampai-sampai lupa untuk mempersiapkan diri sendiri. Para imam diajak untuk bagaimana mengajar umat untuk berdoa. Lupa sampai-sampai para calon imam pun dirinya pribadi untuk berdoa, mengolah bina dirinya untuk menjadi seorang pendoa. Terima kasih. Kata kunci dari Romo Yan adalah mencintai, menjadi sahabat bagi firman Tuhan. Sebelum kita bisa mewartakan firman itu kepada semakin banyak orang. Luar biasa. Kalau Romo Guntur, saya lihat tampaknya Romo Guntur ini punya latar belakang kitab suci seperti saya. Juga belajar di kota Roma.
belajar teologi biblis, belajar juga bahasa-bahasa Yunani, Ibrani, belajar juga bagaimana proses penerjemahan ya. Nggak gampang loh menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli. Bagaimana seorang Romo Guntur sebagai seorang Romo muda mencintai firman Tuhan. Karena kalau saya itu dulu 2 tahun jadi imam, baru saya belajar kitab suci di Roma. Tapi ini Romo Guntur ini, bayangin 11 bulan baru jadi imam, tapi sudah mempunyai lisensiat, artinya lulus teologi biblis di Universitas Urbaniana. Bagaimana tuh? Jangan sampai jadi karbitan, ya kan? Itu takutnya itu. Bagaimana Romo? Satu sisi buat saya adalah tantangan, tetapi sebagai sebuah panggilan, awalnya memang adalah keputusan dari Bapak Uskup dan juga Keuskupan bahwa dibutuhkannya tenaga pengajar untuk kitab suci. Memang ketika sesuatu itu diputuskan dari pihak lain, kita tidak serta-merta dengan segala kemanusiaan itu bisa menerima. Apalagi sudah kita tahu studi kitab suci itu menuntut banyak hal. Ya mungkin kita mau bilang gampang tapi juga susah gitu ya. Bohong kalau kita bilang itu juga gampang ya. Dan studi-studi bahasa yang menuntut bukan soal kecerdasan saja atau kepintaran saja, tetapi kesetiaan di dalam ritme untuk mau membuka teks setiap hari. Di kelas awal-awal itu seorang dosen kitab suci bilang, kalau memang hari ini kalian terpaksa untuk belajar kitab suci, sebaiknya segera ganti jurusan. Tidak ada yang membuat kalian terpaksa di sini. Dari hari itu saya menjadikan jurusan belajar kitab suci sebagai jurusan yang memang saya cintai. Hingga sampai hari ini itu saya geluti, dan puji Tuhan memang semua berjalan dengan baik. Sampai sejauh ini apa yang menjadi tips dan juga kekuatan bagi saya, terutama di usia saya yang masih belia dengan usia 11 bulan tabisan imam, adalah bahwa sebagaimana dunia sekarang itu membentuk manusia gitu, seperti kisah Kejadian yang versi kedua, Allah mulai membentuk dengan tangannya manusia. Demikian dunia sekarang juga membentuk manusia lewat media, misalnya lewat tren-tren yang berkembang, itu membentuk manusia tetapi tidak menjadi manusia yang utuh. Siapa itu Tuhan dan juga apa itu kitab suci adalah sabda yang secara jujur membentuk manusia, membentuk sebagaimana ciptaan itu menjadi utuh. Nah, ini yang menjadi kekuatan buat saya seorang imam, adalah figur yang pertama-tama mau setiap hari dekat dengan Allah lewat sabdanya, dan mau juga dituntun oleh Allah, ya seperti kata pemazmur ya, sabdamu adalah terang dan pelita bagiku gitu. Betapa akhirnya kita juga pernah mendengar mazmur, sabda itu manis seperti madu ketika dikunyah, dan juga tajam seperti pedang bermata dua. Artinya memang menjadi tanggung jawab supaya jangan, apa yang dikatakan tadi Romo Yosef, jangan menjadi karbitan gitu ya. Cepat-cepat studi, taunya pulang nggak bawa apa-apa. Ini juga bisa menjadi tantangan. Artinya ketika mereka studi tanpa mencintai, itu juga kelihatan ya. Selesai saja di studi, tetapi tidak ada passion sama sekali untuk melanjutkan karya. Mungkin seperti itu Romo. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, kalau Bapak Ibu susah minta saya untuk isi seminar karena jadwal padat, silakan lirik sebelah kanan saya ini, Romo Guntur dari Bogor gitu ya. Jangan takut Romo, akan ada banyak permintaan-permintaan seminar dan ini dan itu. Nah, kuncinya tadi sama, yaitu kecintaan. Kalau tadi bahasanya Paterian itu menjadi sahabat. Nah, lain ladang, lain belalang. Lain daerah, pasti lain tantangannya. Bagaimana pewartaan kitab suci di tanah Papua dengan daerah yang luas seperti itu, dengan tantangan yang unik juga, bagaimana seorang paterian mengakali atau membuat sebuah strategi supaya umat beriman juga kenal firman Tuhan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa manusia Papua, budaya Papua, alam Papua, kemudian kehidupan manusia Papua itu dibangun di atas pewartaan firman Allah. Pewartaan sabda Allah yang dibawa datang oleh
misionaris. Untuk Protestan melalui Otto dan Geisler. Sedang di Mansinam, Manokwari. Dan di sana sudah dibuat tugu Injil masuk di tanah Papua. Sedangkan untuk Katolik sudah 129 tahun. 29 Mei lalu para uskup regio Papua atas izin mereka umat Katolik merayakan 129 tahun gereja Katolik masuk di tanah Papua. Dan melalui pewartaan Injil yang dibawa masuk oleh misionaris, maka kehidupan manusia Papua berkembang, bertumbuh, berkembang, dan maju. Sedangkan untuk pemerintahan itu kemudian melalui pewartaan Injil gereja masuk, pendidikan masuk, melalui pewartaan Injil pertukangan masuk, melalui pewartaan Injil semua aspek kehidupan penerbangan masuk. Ini semua karena melalui pewartaan Injil. Oleh karena itu kesadaran sejarah yang dimiliki oleh orang Papua bahwa gereja Papua hidup dan bertumbuh oleh karena Injil, oleh karena terang Injil dan dibawa masuk oleh misionaris, harus menjadi kesadaran yang berurat berakar. Karena itu tidak boleh lupa sejarah itu. Untuk itu orang Papua dan siapa saja yang hidup di atas tanah Papua harus pertama dan utama mencintai kitab suci. Kalau mau mencintai kitab suci, jangan hanya teori. Satu hari untuk berkenalan dengan sahabatmu, yaitu kitab suci. Kita tidak akan sia-sia. Malahan dengan menyatu dengan kitab suci, hidup kita akan menjadi semakin sukacita. Karena sukacita itu lahir dari kesatuan dengan firman. Sebab melalui kesatuan dengan firman, kita akan menyatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Wah, luar biasa nih informasi baru. Bahkan bagi saya, ternyata pewartaan Injil di Papua bukan hanya secara teori orang dibagi-bagiin kitab suci, orang diperkenalkan dengan kitab suci jalan-jalan Tuhan, tetapi betul-betul sabda Tuhan yang hidup yang penuh daya, membuka wawasan, membuka peluang demi peluang, membuka kesempatan-kesempatan sehingga saudara-saudara kita di Papua betul-betul merasakan kabar baiknya itu sungguh nyata. Begitu ya Pak Ter ya. Luar biasa ya, mari kita dukung pewartaan kabar gembira ini. Jangan sampai kita di kota-kota besar yang sudah semua serba ada, semuanya serba tersedia bagi kita, kita malah malas-malesan. Kita harus belajar dan bercermin. Masih banyak orang-orang, saudara-saudara kita di daerah harus berjuang. Punya kitab suci aja harus berjuang ya Romo ya. Nggak semua umat punya kitab suci ternyata. Oke. Nah, sementara Romo Guntur sendiri. Romo, sekarang kan Romo di seminari ya. Saya juga di seminari Romo mengajarkan anak-anak muda, para calon-calon imam, calon-calon gembala ini tentang mencintai firman Tuhan itu kan pasti tidak mudah. Kalau buat kita kan kita memang dijeburkannya di situ, mau nggak mau harus mencintai. Tetapi kan semua orang punya bakat talentanya masing-masing, punya kemampuannya yang berbeda mungkin. Bagaimana seorang Romo Guntur mencoba meyakinkan para calon imam, orang-orang muda usia 18, 19, 20, 21 itu untuk mencintai firman Tuhan? Bagaimana usaha seorang Romo Guntur? Iya, pertama memang ini juga menjadi tantangan yang sangat nyata. Kalau setiap ikut kursus kitab suci gitu, diminta untuk mengisi materi, pesertanya pasti rata-rata semua hampir di atas 30 tahun gitu. Mungkin dugaan saya adalah memang seusia segitu bisa ada kesempatan dan bisa menyiapkan baik dari segi waktu maupun dari segi banyak hal untuk ada kesempatan ikut kursus. Nah, tetapi boleh menarik bahwa pertanyaannya menjadi, loh, apakah memang selama ini kitab suci tidak menarik untuk teman-teman muda? Nah, ini tantangan tersendiri. Karena memang ketika kita mau terjun ke sana, terutama saya ketika boleh mendampingi para calon imam dan bertemu dengan mereka di kampus,
mereka mau nggak mau harus belajar karena masuk dalam mata kuliah Romo, yang dimana mereka harus lulus begitu. Tetapi di sisi lain, akhirnya bagaimanapun di dalam pengajaran itu dicarikan metode-metode yang sekiranya itu cocok dengan dunia mereka. Bukan berarti isinya tidak menarik, isi tetap menarik, tetapi kita carikan cara mengemas, cara menyampaikan, metode-metode yang sifatnya atraktif dan juga interaktif. Nah, hari itu memang saya menggambarkan kepada teman-teman adalah bayangkan saja jika di hadapanmu itu depannya sudah mie ayam gitu. Kira-kira kamu akan makan bagaimana, dengan alat apa gitu. Semua pada menjawab dengan sumpit gitu, dengan garpu. Nah, terus saya bilang, apakah bisa dengan sendok semen? Ya bisa Romo, tapi nggak mungkin. Nah, seringkali itu yang menjadi hambatan untuk kita pada saat membaca kitab suci. Kita sudah memikirkan kita mau pakai alat apa gitu di dalam membaca kitab suci. Kita sudah memilih sumpit, ternyata yang dihidangkan kepada kita adalah nasi goreng. Wah, nggak cocok. Mungkin bisa makan, tetapi hanya sebutir 2 butir yang keambil ya. Kita sudah pilih sendok gitu, tetapi dihadapkan kepada kita adalah mie ayam ya. Tetap bisa kemakan, tetapi tidak efektif ya. Analogi yang sama itu juga dalam membaca kitab suci. Seringkali kita teman-teman juga mungkin bingung mau mulai dari mana. Saya pengen baca kitab suci, mulai dari mana? Dari baca saja dulu. Di mana gereja setiap hari dalam kalender liturgi itu ada pasti bacaan pertama, misalnya dalam misa dan juga Injil. Bisa dimulai dari sana. Setelah punya kebiasaan membaca setiap hari kitab suci, pasti ada keinginan kita pengen lebih jauh. Mungkin banyak juga akhirnya di antara kita yang belajar kitab suci berhenti pada pemahaman teori gitu ya. Lebih pada kepuasan informasi. Kita tahu banyak hal tentang seluk-beluk dan isi kitab suci dari sejarahnya, bahkan sampai cerita tentang Yesus historis. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah sungguh semua materi dan pembelajaran itu membantu kita untuk berdoa? Yang tadi Romo Yosef sudah katakan, apakah sabda itu sungguh-sungguh mengantar kita akan perjumpaan dengan mereka yang miskin, mereka yang tersingkir, siapa itu orang kecil, apa itu arti pengampunan, bagaimana saya menjadikan saudara saya gitu. Dan juga tantangan yang kedua ini memang sejauh mana sabda itu bisa dinikmati oleh semua orang. Dalam hal ini adalah kaum difabel. Di dalam kitab suci jelas ya, ada orang tuli, ada orang bisu ya. Siapa mereka yang berkebutuhan khusus? Tetapi sekali lagi bukan itu adalah objek dari penerima sabda. Mereka sendiri adalah pelaku sabda. Orang-orang yang hadir dilibatkan oleh Yesus sebagai rekan kerja, rekan firman. Kepada teman-teman yang butuh kebutuhan khusus, nah ini apakah sabda Allah itu sungguh kita bisa katakanlah entah terjemahkan, entah ataukah kebalik. Bagaimana sendirinya, bagaimana mereka bisa menikmati sabda Allah itu. Itu sebuah pintu terbuka ya untuk undangan buat siapa saja yang kiranya punya hati dan juga punya sesuatu yang bisa dibagikan untuk semua orang. Mungkin begitu Romo ya. Oke, terima kasih Romo Guntur, luar biasa ya. Uskup Ignatius Suaryo dalam sebuah kesempatan berbicara kepada calon imam mengatakan begini. Dalam ilmu bela diri ada kita belajar jurus-jurus dasar. Kalau Anda ikut kungfu, ikut karate, ikut pencaksilat, pasti yang diajar pertama-tama itu bukan langsung disuruh fight, bukan disuruh berantem, tapi disuruh menguasai gerakan-gerakan dasar. Ada sila, ada kuda-kuda, ada pukul ke depan, ada tangkis yang selalu diulang-ulang dalam setiap latihan, pasti diulang-ulang. Pasti membosankan, pasti menjenuhkan, pasti ya kok gerakan diulang-ulang, apakah ini efek nanti kalau berantem di tengah jalan misalnya, kalau dirampok. Tetapi saudara-saudara, kalau seseorang menguasai gerakan-gerakan dasar dengan mantap, satu, dia menguasai gerak refleks. Ketika nanti betul-betul diserang orang, dia akan refleks. Gitu. Nah, demikian juga dengan membaca firman Tuhan. Mau kita punya problem, mau kita lagi senang, lagi susah, lagi sedih, baca firman Tuhan.
ya mungkin membosankan, mungkin ya kok itu aja, kok beda sama situasi hidup saya. Tetapi dengan membaca terus konsisten, mencintai, menjadi sahabat buat kita, kita sedang menguasai jurus-jurus dasar. Nanti di suatu kesempatan di depan, ya mudah-mudahan enggak, tiba-tiba tantangan datang pada kita, kita sudah siap karena kita menguasai jurus-jurus dasarnya, yaitu firman Tuhan sendiri. Nah, terakhir dari saya, apa yang menjadi ayat favoritnya Romo Yan? Ayat favorit saya apa yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan kepada kita, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Oke, kalau Romo Guntur? Kalau saya dari Mazmur 127 ayat 1 ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para pembangun bekerja, kurang lebih begitu Romo. Oke, luar biasa nih dua Romo di kiri kanan saya. Semoga para Romo ini selalu setia, dikuatkan oleh firman Tuhan, selalu tidak pernah lelah mewartakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Salam dari kami semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam, bye-bye. Bye-bye.